Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Revina Zahra Pratiwi dari kelas Kimia C UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu besaran dan satuan atau quantities and units. Langsung saja ke pengukuran atau measure. Di sini ada kutipan dari Kate R. Seaman di bukunya yang berjudul Mechanics di second edition-nya pada tahun 1964 yang intinya adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan alam adalah eksperimen, bukan apa yang ada di dalam buku. Dalam eksperimen, kita harus melakukan pengukuran karena pengukuran sangat penting dalam fisika. Oke, sekarang kita bahas tentang apa sih mengukur itu. Nah, mengukur adalah menentukan ukuran atau kapasitas suatu besaran dengan cara membandingkan dengan besaran tertentu yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nah, sekarang apa aja sih yang bisa kita ukur? Di sini ada mengukur massa, misal mengukur massa ikan nih, atau berat ikan ya. Terus massa sugar cup, atau juga bisa mengukur massa seorang bayi, contohnya kayak gitu. Selanjutnya apalagi? Yaitu mengukur waktu. Nah, yang dapat dijadikan alat ukur waktu adalah segala sesuatu yang berulang secara periodik, contoh rotasi bumi atau revolusi bumi. Sekarang di sini terdapat contoh dari mengukur massa yang dijelaskan tadi. Berapa massa dari emas dan bagaimana mendefinisikan jumlah materi yang dikandung emas. Dibandingkan dengan anak timbangan, berapa buah anak timbangan diperlukan sehingga skala setimbang, gitu ya pertanyaannya. Nah, di sini dicontohin atau dimisalin hasilnya massa emas sama dengan 5 kali massa anak timbangan. Kemudian kita juga dapat mengukur panjang di sini. Contoh berapa panjang tali. Bagaimana cara mendefinisikan jarak dari titik paling kiri ke titik paling kanan pada tali. Gimana nih cara mengukurnya gitu. Kita mengukur panjang tali dengan jengkal tangan. Berapa kalinya gitu. Di sini dicontohin kalau ternyata panjang tali itu sama dengan 2 kali panjang jengkal. Oke, lalu di sini sekarang bagaimana kita bisa mengetahui waktu atau disebut atau ditampilin di sini kecepatan rata-rata, mendefinisikan jarak tempuh atau waktu tempuh. Ini hanya dapat didefinisikan dari besaran-besaran lain yang tentunya akan kita pelajari. Ada besaran yang dapat didefinisikan hanya dengan menggambarkan bagaimana sih cara mengukurnya. Misal kayak tadi, massa emas sama dengan 5 kali massa anak timbangan. Panjang meja sama dengan 2 kali panjang jengkal. Terus ada besaran fundamental atau besaran dasar, disebut juga besaran pokok. Ada besaran yang dapat didefinisikan dengan cara menggambarkan bagaimana menghitungnya dari besaran-besaran lain yang dapat diukur. Jarak tempuh atau waktu tempuh, itu definisinya. Itu disebut dengan besaran turunan. Jadi yang atas tadi adalah besaran pokok dan
Deskripsi yang bawah ini adalah deskripsi dari besaran turunan. Nilai suatu besaran fisis dinyatakan dengan, contohnya, massa emas tadi 5 anak timbangan sama dengan 5 anak timbangan. Panjang meja sama dengan 2 jengkal. Itu termasuk ke dalam satuan. Ada contoh satuan lain yang bisa dipakai untuk menjadi satuan besaran, misal kayak spidol, jengkal, kaki, dan lain sebagainya. Akibatnya, satuan menjadi terlalu banyak versinya, tidak bermanfaat dan menimbulkan kekacauan. Dan seharusnya, satuan itu memiliki definisi yang sama, memiliki manfaat dan dapat diterima semua orang. Maka, di sini terjadilah atau oleh karena itu dibuatlah kesepakatan di mana perlu ditetapkannya standar atau disepakati nama dan definisi. Tidak semua besaran perlu standar karena jumlah besaran sangat banyak. Hanya besaran dasar saja yang dapat dibuat standarnya. Siapa yang menetapkan standar dan satuan? Di sini yang pertama ada BIPM atau Bureau International Deployed Measures, ada International Bureau of Weights and Measures, ada Biro Berat dan Ukuran Internasional di Sevres, Prancis. Besaran dan satuan standar yang digunakan telah berevolusi selama bertahun-tahun. Dari 1791, French Academy of Sciences menetapkan berapa 1 meter dan berapa satuan waktu. Satuan-satuan ini sulit diduplikasi atau diperbanyak. Kemudian dilakukan perubahan-perubahan dengan definisi yang lebih baik dan mudah diduplikasi. Nah, barulah lahir sistem satuan yang digunakan ilmuwan di seluruh dunia, disebut the metric system. Pada tahun 1971 ditetapkan 7 besaran dasar yang dikenal secara resmi sebagai International System atau SI, the System International Units. Di sini ditampilkan tabel besaran dan satuan yang digunakan dalam satuan internasional. Bisa diperhatikan, besaran massa memiliki satuan kilogram, panjang meter, waktu detik atau second, arus listrik ampere, temperatur Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Yang dimana ini telah ditetapkan berdasarkan Konferensi Umum mengenai berat dan ukuran ke-14 tahun 1971. Lalu di sini ada Gaussian System dan sistem Inggris yang ada sebelum SI. Lanjut ke konversi satuan. Kenapa diperlukan? Karena ada beberapa sistem berbeda yang dipakai di dunia, misalkan SI British, mil ke kilometer. Dimensi objek jauh lebih besar daripada dimensi alat ukur, sehingga menyebabkan kurang praktis. Misalnya mengukur panjang jalan dengan satuan cm, itu kan kurang praktis dibanding kita menggunakan, dan lebih baik juga lebih enak kita menggunakan kilometer gitu. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.